Hari ini kita akan mengisi waktu dengan membahas buku. Iya, kita ini sengaja untuk memanfaatkan waktu yang ada. ya. Jadi kita membahas apa ini? Kita akan membahas tentang memory champion. Ya, jadi mungkin Memory champion, guys. mungkin teman-teman Aku punya kelemahan nih. Aku tuh sangat susah sekali untuk mengingat yang bersifat angka-angka, dan dia ini juaranya. Dan dia ini championnya. Sama ya gitulah. Enggak sih, sebenarnya kenapa kita membahas ini karena mungkin banyak juga teman-teman yang merasa lately, ya kan? Dan aku merasa rendah hati nengok dianya. Rendah diri, bukan rendah hati. Ya rendah diri. No, tidak ada maksud mendiskreditkan. Jadi kenapa kita bahas ini? Karena mungkin banyak teman-teman yang juga merasa kira-kira ini kok gampang lupa ya. Kira-kira kenapa ya? Apa karena gue udah tua? Pak. Supaya orangnya tidak bingung. Nah ini dia buku, guys. Jadi bukan karena kamu udah tua, ya? Bukan karena kamu udah tua. Ya, siap. Karena kamu masih muda. Iya, aku memang masih young gitu. Yang dumb and earth. Gimana sih lagi? We were young. Tahu nggak lagunya? Na 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 na. Oke, stop. Aku satu lagi. When we were young. Ayo, satu. When we Iya. were young. 1, 2, 3. Let me photograph you in this time as if it is the last time that we might be exactly like Adele. Ya, jadi jadi kemarin kita punya keluhan yang sama sebenarnya. Kalau dia udah kronis pelupanya, kalau aku akut. Merendah, guys. Tidak ada maksud mendiskreditkan. Nah, jadi akhirnya kita cari tahu lah kira-kira kenapa ya? Karena menjadi orang pelupa itu nggak enak, bener nggak? Ya. Bener ya. Jadi pelupa itu memang nggak enak banget, Pak. Akhirnya kemarin kita kebetulan juga bongkar-bongkar dan menemukan buku ini. Bukunya nggak nampak. Buku ini. Iya, itu Nah, bukunya. jadi ada beberapa penyebabnya. Berdasarkan penelitian ada 5. Yang pertama adalah sulit konsentrasi. Yang kedua, memang dia mudah aja lupa, ingat sesuatu terus langsung lupa. Yang ketiga, itu. otaknya merasa penuh sebelum semuanya diingat. Ya. Terus yang keempat, dia butuh waktu lama untuk mengingat, atau mungkin dia cepet capek untuk mengingat. Ada penjelasannya, guys. Sesuatu yang menurut aku juga ya benar juga sih, khususnya untuk aku yang merasa kok akhir-akhir ini agak susah ya ngingatnya gitu. Dulu nggak kayak gini deh. Akhirnya aku membaca lebih lanjut. Jadi dia pertama-tama tuh jelasin bagaimana hemisfer otak kanan, otak kiri. Ini punya lama banget. Bagaimana otak kiri, fungsinya otak kiri, bagaimana fungsinya otak kanan. Nah, kalau otak kiri dia ingatannya yang Jangka pendek, short term. Terus yang otak kanan dia yang jangka panjang, yang long term. Long term. Hal apa aja yang diingat oleh yang kanan? Yang kanan itu biasanya berhubungan dengan konsep, irama, gambar, musik, warna, termasuk juga melamun, imajinasi gitu. Sedangkan yang otak kiri itu kata, angka, garis, logika, urutan, hitungan dan sebagainya. Makanya dia ingatannya tergolong yang ingatan jangka pendek gitu. Nah, terus ketika kita menulis, membaca, berbicara atau mendengarkan, kita sebenarnya lagi pakai otak kiri gitu. Saat kita menghitung atau menggunakan logika untuk memecahkan masalah, kita juga pakainya otak kiri. Begitu juga saat kita bikin prioritas pekerjaan, buat rincian pekerjaan, itu semua pakai otak kiri gitu. Sebaliknya, waktu kita lagi lihat pemandangan alam, waktu kita lihat lukisan, musik, itu kita sebenarnya lagi pakai otak kanan. Jadi otak kanan itu memorinya dia sifatnya jangka panjang gitu. Ibaratnya kalau kita lagi nyusun prioritas, aku ngerjain apa ya hari ini ya gitu. Otak kiri itu cepat kerja, tapi ya buat besok kita
biasanya nggak usah ingat lagi gitu apa yang udah diingat oleh otak kiri itu gitu. Benar. Kayak yang kemarin kita main game yang ada di buku ini, Dan saya kalah terus. nggak main game yang ada di buku ini itu kan bicara tentang kata kan, Kata, huruf, terus angka, ya kan, angka. nama. Nah kalau ditanya nih, meskipun kemarin aku menang gitu ya, tapi hari ini kalau ditanya aku juga nggak akan tahu. Itulah disebut dengan otak kiri itu berfungsi untuk jangka pendek aja ya. Nah kemudian dia jelasin nih apa sih masalahnya orang tuh susah ngingat gitu ya. Yang tadi masalah-masalah yang sulit konsentrasi dan lain-lain. Nah kamu baca yang sulit konsentrasi. Ya, sulit konsentrasi itu saat Anda mengingat dengan dominan otak kiri apa yang dikerjakan otak kanan. Nah, apa coba? Waktu kita lagi apa tadi? Mengingat, saat kita lagi mengingat dengan dominan otak kiri, otak kanan kita ngapain sih? Melamun sih biasanya. Iya, bener banget. Jadi biasanya kita cenderung kalau lagi mengingat, otak kiri itu berusaha mengingat. Otak kanan kita nggak, bukannya nggak kita pakai ya, tapi otak kanan kita itu berusaha untuk melamun gitu. Akibatnya aktivitas kenapa sih dia melamun itu ya dijelasin dulu ya. Karena kalau otak kiri kerja, otak kanan itu berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan apa yang harus dia kerjakan gitu. Dan dan dia otak kanan itu nggak mau gabut coy. Ya kedua-duanya Ya, balance kan balance. gitu. Jadi otak kiri kerja, otak kanan kerja juga tapi dengan Tahu cara diri melamun. gitu lah. Otakmu tuh tahu diri gitu. Nah, sayangnya dengan bekerjanya otak kanan itu untuk melamun. Misalnya kamu otak kiri ya, kamu lagi mengingat angka 3, 4, 5, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Terus kamu otak kanan nih melamun. 12, 13, 14, kamu lagi inget apa? Tadi kamu masak apa sih? Kamu punya masalah loh sama si ini. ABC. Oke, sekarang kita tanya, berapa angkanya tadi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadinya salah guys, gitu. Jadi otak kanan itu mengintervensi. Karena dia memang begitulah kerjanya menyeimbangkan gitu. Selalu salah. Semakin keras otak kiri itu mengingat, semakin keras pula otak kanan itu akan melamun guys. Sehingga semakin sulit kita untuk konsentrasi gitu. Jadi sulit konsentrasi itu karena apa? Adanya mismanagement antara otak kiri dan otak kanan. Dan kita bisa memanajemen itu dengan baik. Yang kedua, alasan orang apa sayang? Yang kedua, Masalahnya? mudah lupa. Iya. Ini tadi berkaitan dengan otak kiri kita ya, yang memang pada dasarnya mengingatnya itu hanya jangka pendek, ya kan? Ya, sifatnya jangka pendek. Jadi memory span-nya atau jangka waktunya itu memang pendek alias mudah lupa. Itu memang hal yang wajar, tapi ternyata bisa nanti dikasih tips-tips gitu. Yang berikutnya, otak merasa penuh sebelum semuanya diingat. Sering nggak? Pasti sering nih, anak-anak SD, ya kan, disuruh belajar nih sama orang tuanya. Kamu belajar, besok mau ujian, gitu kan, belajar. 30 menit kemudian, atau 1 jam kemudian. Aduh, udah panas otakku, belajar terus, nggak bisa lagi. Berarti dia merasa otaknya udah penuh sebelum dia mulai mengingat. Kamu sering gitu nggak? Tiap hari malah. Oke, jadi banyak juga ya aku dapat cerita dari paman dan lain-lain gitu, orang-orang yang menceritakan anaknya tuh kayak gitu, baru sebentar aja belajar udah langsung bilang otakku panas, otakku penuh, otakku udah mau pecah kepalaku, otakku dan lain-lain. Itu menurut aku lucu banget sih sebenarnya. Kenapa aku bilang lucu? Coba, kalau kamu diminta nonton film selama 4 jam, kamu gak akan pernah bilang bahwa otakku penuh. Justru kamu semakin menikmati film itu. Sehabis film itu, habis nih selesai, kamu bisa menceritakan lagi dari awal filmnya bagaimana, jalan ceritanya seperti apa, dia kenapa, sampai di ending film. Kamu pasti gak akan skip. Kenapa bisa begitu? Tahan nonton 4 jam, tapi disuruh belajar 1 jam aja udah merasa penuh, dan gak ingat juga. Jawabannya? Karena ya itu, karena otak kiri menggunakan ikatan. Apa sih? Dan itu efeknya coy. Nah, berarti dia tadi lagi melamun. Apa sih, yang mana sih? Oh ini, saat
saat hanya menggunakan otak kiri untuk mengingat, tidak akan terjadi manajemen ingatan Yang yang baik. baik. Akibatnya informasi yang dimasukkan ke otak bertumpul di satu tempat sehingga otak cepat menjadi penuh. Iya, jadi karena kita cuma ingatnya di otak kiri aja ya. Yes. Kalau kita lagi belajar tuh misalnya, Mm-mm. tadi kan otak kiri kan angka, kata, itu ya biasa kita pelajari kan. Misalnya kamu disuruh kerja 1 jam untuk mengingat, padahal jangka pendek nih memorinya. Oh capek banget cuy. Capek Beneran. banget. Sedangkan yang otak kanan Capek, tadi memang pressure memorinya tinggi. jangka panjang, ya Yes, kan. Jadi bener. dia mengingat sesuatu itu pun lebih paham, lebih ingat gitu. Iya bener banget. Nah, Sekarang aja sudah merasa penuh sepertinya. jadi yang perlu dilakukan adalah proses pengisian memori yang lebih termanajemen. Ngerti ya maksudnya? Iya. Enggak. Mengerti. Gua harus ngilangi kata-kata enggak. Mengerti. Mengerti ya? Iya, proses mengerti. Proses pengisian. Jadi di samping tadi ada proses manajemen, siapa yang harus Loading. bekerja, juga ada proses feelingnya itu ke arah mana gitu. Cara mengisi memori itu seperti apa. Terus yang berikutnya adalah butuh waktu lama atau capek untuk mengingat gitu. Nah kalau ini sih biasanya karena kita bosan gitu mengerjakan sesuatu itu, mempelajari sesuatu itu, kita melihatnya itu kayak kok kayak semuanya mirip, semuanya tuh monoton, semuanya itu tuh gitu-gitu aja gitu ya. Nah ini emosi yang negatif ini juga bisa mengurangi efektivitas otak untuk mengingat guys. Jadi mengingat itu lebih sulit dan lebih lambat. Persepsi ya, persepsi tentang sesuatu. Oke, jadi berikutnya kita akan main game. Ini ada beberapa game juga dari buku ini ya. Kita akan main game, kita akan lihat bagaimana tes daya ingat. Jadi ini kita coba tes kelima ya. Kemarin kita udah ada tes 1, 2, 3 dan kita udah coba. Tes kelima ini, coba ingat kembali informasi angka berikut ini dalam waktu kurang dari 2 menit saja. Kita ambil timer. Ya ini ya 2 menit ya, kita akan ingat kata-kata ini. Kita Ini tuh ya. Ting. Kita mulai. Go. Udah 2 menit sumpah aku. Nggak Masih konsentrasi nggak sih, aku nggak konsentrasi, sorry banget nih. Oke, jadi kita mulai ya. Gua nggak tahu sih. Kita sebutkan sama-sama. Tadi ada soalnya. Ya. Nomor telepon James Bond. Gua nggak tahu. Nomor telepon James Bond. Gua nggak tahu. James Bond tadi yang mana ya? 4 7 28 nggak tahu. Luas benua Asia. Aku tahu. Gua tahu. Nggak tahu. 44. Sorry. Bukan. 44 180 000. Bukan. 44.180.000. Yang 44 18000. Oke. Iya, rahasia. Telepon pengaduan PLN. 4239 854. 854. Shit. Gak boleh. Oke, siap. Halaman terakhir membaca. 89. Halaman 9. Buku Harry Potter ya. Penemuan balon karet 1909. Ya, oke. Penemuan Ya, penemuan helikopter. helikopter yang 1909 di balon karet 4 Juli. Bukan, itu bukan Pak Juli sayang. Pokoknya cuma 2 penemuan. Revolusi Amerika itu 4 Juli 1779. Oh iya, sorry. Penemuan helikopter. 1907 kalau nggak salah ya. Ih, kok aku nggak inget ya. Telepon Pizza Hut. Telepon pesan gue nggak tahu.
42011724. Udah. Nggak tahu. Luas benua Australia 78, gak ingat, 78 jutaan. Bisa bantu? 200. 78 depannya, bukan 17. 178 860 200 gitu. 810200 gitu. Oke. Revolusi Amerika tadi 4 Ya, Juli 77 berapa? 14 Juli 4 Juli 1776 76. 76 lupa. Tempat parkir mobil Basement 2B lot H 17 kalau nggak salah. Yeay! 4 Juli 1776 ya. kan Helikopter 1909. Balon karet, oh ini aku sumpah lupa banget nih. 1783. Pizza Hut bener kan? 420174. Aduh 76870 200 nya ku ingat. Oh iya. Sumpah gua nih untuk angka tuh susah banget. Tapi nggak apa-apa. Jujur aja, kalau kamu dari 4-5 penyebab tadi, kamu bagian yang mana? Sebenarnya sih cepat lupa satu. Kalau dibilang mudah lupa, kalau dibilang full sih enggak. Cuman kayak kayak kita harus menemukan pola yang unik untuk bisa mengingat itu. Berarti masalah feeling ya, pengisian memorinya masalah ya. feeling. Karena itu tadi benar sih secara logikanya, kalau kita menonton dengan kita mau mengerjakan sesuatu itu kayak merasa cepet penuh. Loh, ini cepat penuh apa cepat lupa sih saya? Apa? Feeling Enggak. atau Apa? Bukan, maksudnya masalah feeling ya, benar ya? iya merasa feeling itu. Gitu. Enggak, maksudnya kalau itu tadi kan ada juga kita merasa kok nggak masuk, nggak daya tangkapnya kok kurang kayak gitu. Ya gitulah. Ya kalau aku sih lebih ke sulit konsentrasi. Gitu. Karena belum dapat pola yang mana yang menurut aku baik ya. Kalau dulu tuh aku kalau ngingat, misalnya aku langsung mataku itu tuh tajam gitu loh, ngelihat angka itu langsung cepet maksudnya secara visual aku langsung nangkap cepet. Misalnya aku ingat angka 14 sekian, dan itu direspon baik gitu sama otakku. Tapi sekarang itu aku cuman ngelihat terus buyar aja gitu, ngelihat bahan bacaan itu nggak fokus. Iya, nggak konsentrasi. Sama, beda perasaan. Beda perasaan yang aku alami dulu dengan yang sekarang gitu, kayak ada sesuatu yang aneh gitu. Tapi lagi-lagi ya, itu bukan tentang penurunan kemampuan otak ya, itu karena ada mismanagement aja. Nah gitu sih guys, kira-kira banyak sih game-gamenya ya, termasuk juga ngingat nama orang nih, kayak gini-gini nanti dia kasih. Ini kemarin kita berhasil semua. Terus ngingat ini terjemahan bahasa Inggris, bahasa asing kan, terus mencocokkan. Nah itu kemarin kita coba. Nah kira-kira nih kita mau belajar bab mana nih sayang? Mana aja ya. Kita ke angka aja gimana? Boleh. Ini brain exercise nih, ada brain exercise. Mengingat informasi berupa daftar. Ya, biasanya kan kita seringnya belanja, ya kan? Apa aja yang apa aja yang harus dihubungi, misalnya kamu kan ngubungin pelanggan, harus ngubungin siapa-siapa aja, atau kegiatan yang harus dilakukan besok apa aja, di list kan? Nah, kita akan belajar dulu ini mengingat kira-kira nih kita punya daftar belanjaan ini. Gimana cara kita untuk mengingatnya ya? Oke. Kita akan memulai dari sekarang. Ya.
Dah? Coba duluan. Kamu. Kamu lah. Ya. Deterjen, sosis, Coca-Cola, jeruk, kaos kaki, terus beras, daging sapi, apalah tadi, gula, udah itu aja. Satu lagi loh padahal. Gula sama, lupa. Aku juga belum tentu ingat sih. Deterjen, kaos kaki, beras, sosis, daging sapi, telur, jeruk, Coca-Cola, gula pasir. Oke. Gula pasir ya, tapi nggak berurutan sih. Telur kamu lupa. Iya, telur. Tapi nggak berurutan sih. Dia nggak sengaja. Iya, sengaja. Pola ya. Tahu nggak gimana cara ingatnya? Kamu gabungkan kata-kata deterjen, apa gimana kau buat caranya? Aku nggak tahu kan itu caramu. Iya, makanya kamu kok kamu gabungkan kata-katanya. Iya, maksudnya ya kayak aku kan. Kira-kira. Nah, kamu gimana? Pin, kau belikan dulu deterjen sosis gitu. Jadi kayak aku ya kan. Oh iya, disuruh mama beli deterjen sosis. Nanti habis beli sosis kamu beli deterjen sosis, kan jadi lupa kan tadi kan. Jadi kamu tetap mengingat aja ya sesuai. Iya. Kayak ada orang yang nyuruh kamu. Iya, gitu ya. deterjen sosis, terus si jeruk, terus beli beras. Tapi kan jadinya kalau aku kamu boleh menyerap juga caraku atau enggak terserah kan. Jadi aku langsung hitung dulu yang pertama supaya jangan skip. Ada 9. Udah, kalau ada 9 berarti aku harus mencapai 9 gitu. Yang kedua, aku lihat tadi screening. Oke, ini banyakan bahan makanan, tapi ada 2 yang enggak. Deterjen dan kaos kaki. Aku langsung pisahin. Udah gampang kan ingatnya kan. Sisa 7 kan. Nah, mengingat 7 ini kan agak susah tuh. Langsung aku bayangin ini semua makanan. Aku langsung bayangin aku lagi punya piring, di dalamnya ada nasi, which is beras. Aku makan nasi pakai daging, terus ada telur, terus ada sosis. Ya kan, itu aja udah kurang. Beras, nasi, telur, sosis udah kurang 6. Ya kan, sisa 3 kan? Kan 9. Nah, terus apalagi yang ada? Minumnya apa? Minum Coca-Cola. Tapi pakai gula pasir. Di dalam Coca-Colanya itu dicampur gula pasir. Buahnya mana? Buahnya jeruk. Itu manajemen banget sumpah. Sebelum membaca buku ini, saya telah mengilhami semua ilmu yang ada di sini sejak dulu, guys. Enggak seperti itu. Oke. Nah, kalau ini baru dengan istri gue. Ini juga dia pakai cara yang lain, cuman agak panjang gitu. Nah, kayak gini kan dibikin juga kan, deterjen bubuk melumuri sosis, selalu sosisnya dipakai untuk membuka Coca-Cola, Coca-Colanya menyerang tanaman jeruk. But it's ya boleh juga cara yang seperti itu. Aku pakai cara yang lebih mudah sih menurut aku. Oke. Nah, ini sebenarnya udah ngejarin si sistem asosiasi tadi ya kan. Kayak tadi tuh saya diasosiasikan antara itu semua. Jadi kita gampang ingatnya. Antar poin ke poin. Terus ini misalnya ya. Ini nama. Yuk, kita coba. Ini susah nih, nama ini susah. Coba. Jujur aja aku juga orang yang gak gampang ingat orang. Coba kita coba juga. Apalagi suamiku. Nama pamannya sendiri juga dia lupa, guys. Come on. Oh, iya. Jangan dibahas masalah kelemahan orang lain. Oh iya. Dia tuh hebat banget tahu. Dia bisa memanajemen banyak orang dalam waktu yang singkat dan semua orang melaksanakan apa yang dia minta. Itu egois sih sebenarnya. Ya, kita lanjut ya, brain exercise. Mengingat daftar nama orang. Kita mulai dari sekarang.
Oke, udah? Dah. Oke, kita mulai. Nih. Yuk, keselat bareng-bareng. Nggak bisa bareng-bareng. Oh ya udah, kamu duluan. Aku ya. Jadi aku ikuti konsepnya guys. Jadi di situ ada 10, 5 orang Indonesia, 5 orang luar. Yang pertama kita ngambil yang orang Indonesia dulu ya guys. Yang itu si Bambang, terus Beliana, terus Dedi, terus itu ada Sarkowi, terus gas intervensi guys. Bentar, Jeremy Thomas. Nah, terus ada 5 lagi. Yang itu tadi siapa? Tom Cruise, Ronaldo, Jankovic, Bertrand, sama Christine. Keren. Oke ya. Jeremy Thomas, Tom Cruise, Bambang, Berliana, Ronaldo, Jankovic, Dedi, Sarkowi, Bernard, Christine. Yes. Kebetulan nama-nama itu cukup familiar. Ada orang-orang yang ku tahu namanya Christine, namanya Berliana, namanya. Jadi aku membayangkan mereka lagi baris gitu, baris bawahan, terus aku urutkan. Gitu. Nice, aku malah senang dapat satu ilmu dari kamu sayang. Thank you. Cuman aku ingat kalau ngurutkan gitu, aku biasanya ingat orangnya, udah bayangkan, imajinasi, ya kan? Tadi kan kata kanan kan aku pakai tuh, imajinasikan mereka lagi berdiri. Kalau kita ingat orang